Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofri Andi dari UIN Syekh M Jamil Jambek Bukit Tinggi. Baik, di sini saya melakukan penelitian di SMK 1 Baso, yang mana penelitian saya tentang model pembelajaran tem token. Di mana di sini saya mengambil kelas eksperimen di kelas 11. Sebagai sampelnya yaitu kelas 11 MPLB. Baik, di sini saya akan menerapkan model pembelajaran tem token, yang mana di model pembelajaran tem token ini ada 7 langkah. Yang pertama adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi, yaitu materi di sini yang diambil adalah tentang cabang iman, yang mana ada 4 subtopik yang akan dibahas. Nah, di dalam pembahasan ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis cabang iman. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan tentang cabang iman. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan bahwa cabang iman itu adalah perintah agama. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikannya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, langkah kedua adalah guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi, yang mana masing-masing kelompok berjumlah sebanyak 4-5 orang. Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, yang dimana dalam satu kelompok itu 4-5 orang. Silakan dibagi kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan. Langkah ketiga dari model pembelajaran tem token adalah di mana setelah dibagi per kelompok, masing-masing per kelompok itu diberikan tugas atau ditugaskan untuk membahas masing-masing satu pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang cabang iman, yang mana kelompok 1 akan membahas tentang menjaga kehormatan, kelompok 2 tentang ikhlas, kelompok 3 tentang malu, dan kelompok 4 tentang zuhud. Nah, sekarang Bapak tugaskan untuk mendiskusikan kelompok 1 tentang menjaga kehormatan, kelompok 2 tentang ikhlas, kelompok 3 tentang malu, dan kelompok 4 tentang zuhud. Oke, jadi silakan didiskusikan terlebih dahulu. Bapak beri waktu 25 menit. Selanjutnya, langkah keempat, guru memberi sejumlah kupon yang diberikan kepada masing-masing peserta didik yang digunakan untuk ketika berpartisipasi. Oke, sudah? Sudah didiskusikan? Oke, nih Bapak ada kartu, namanya kartu time token. Nah, karena model kita yang kita pakai sekarang ini adalah model tem token. Apa model tem token ini? Yaitu tampil yang diberi waktu gitu. Jadi di sini presentasi waktunya 5 menit, bertanya 30 detik, menjawab 2 menit, dan kesimpulan 3 menit. Oke, ini satu kartu untuk kelompok 1. Satu kartu untuk kelompok 2, satu kartu untuk kelompok 3, dan satu kartu untuk kelompok terakhir. Nah, nanti setiap berbicara, kartu ini dipegang dan dipakai. Oke? Paham? Paham. Oke. Untuk tampil pertama, silakan kelompok 1 tampil terlebih dahulu. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah upaya menjaga diri dari sebuah perbuatan merusak atau menodai martabat dan hormati sesama.
Kemudian langkah kelima adalah setiap kali siswa mendapat giliran berbicara, siswa menyerahkan kupon kepada temannya yang lain sehingga pembelajaran menjadi aktif dan merata. Oke, selanjutnya Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya menjaga kehormatan berarti menjaga diri dari perbuatan, perkataan, dan penampilan yang bisa membuat diri sendiri atau orang lain merasa malu dan atau direndahkan. Oke. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Dari kelompok 3 mana? Ya, silakan didengarkan jawabannya. Jawabannya adalah, contohnya adalah menghina orang lain, menyebabkan fitnah, berkata kasar, dan memanggil orang dengan sebutan yang buruk seperti bodoh atau malas. Selanjutnya, pertanyaan dari siapa? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Apa akibatnya jika kita tidak menjaga kehormatan menurut Allah? Pertama, jawabannya akibatnya bisa mendapat dosa, amal ibadah tidak diterima, bahkan bisa masuk neraka kalau tidak bertobat. Oke. Kemudian langkah yang keenam adalah setelah peserta didik berbicara atau setelah peserta didik habis kuponnya, dia tidak dapat berbicara lagi sebelum dia menyerahkan kupon kepada temannya secara merata. Dan langkah yang terakhir adalah guru memberi sejumlah nilai berdasarkan penampilan mereka masing-masing.